Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pembahasan kali ini masih membahas kisi-kisi soal-soal SKB kesehatan ya. Kali ini kita kupas tentang puskesmas. Selamat belajar! Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya disebut A. Rumah sakit, B. Posyandu, C. Puskesmas, D. Polindes, E. Poskeskel. Jawabannya adalah C. Puskesmas. Soal selanjutnya, puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor A. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, B. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019, C. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017, D. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, E. Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Jawabannya adalah A. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman selama ini taunya Permenkes yang mengatur tentang puskesmas itu adalah nomor 75 tahun 2014. Jadi ada Permenkes terbaru ya teman-teman, yaitu nomor 43 tahun 2019. Jadi kenapa jawabannya itu A? Karena itu Permenkes yang terbaru. Kita bahas sedikit. Di poin B itu ada Permenkes nomor 30 tahun 2019. Nah, ini tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Yang C, Permenkes nomor 4 tahun 2017 itu tentang perubahan kedua atas Permenkes nomor 52 tahun 2016, yaitu tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Yang poin 4, Permenkes nomor 3 tahun 2020 itu adalah tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang baru. Itu dia menggantikan Permenkes nomor 30 tahun 2019. Kemudian yang E, Permenkes nomor 46 tahun 2015 itu tentang akreditasi puskesmas. Soal selanjutnya, puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sebagai berikut, kecuali A. Berada di wilayah yang sulit dijangkau, B. Akses transportasi umum rutin sekali dalam seminggu, C. Transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca, D. Kondisi keamanan yang tidak stabil, E. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas. Jawabannya adalah E. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi, kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja, kondisi masyarakat, dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Puskesmas ini dapat dikategorikan yang pertama, puskesmas perkotaan, 2. Puskesmas perdesaan, 3. Puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Kita bahas jabarannya sedikit ya teman-teman. Yang pertama adalah puskesmas perkotaan. Ini merupakan puskesmas dengan wilayah kerja meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan. Yang mana kriteria perkotaan itu yang pertama, aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah, pasar, memiliki rumah sakit, bioskop, atau hotel. Yang ketiga, lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Yang keempat, terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan. Yang kedua, kita bahas tentang puskesmas perdesaan. Puskesmas perdesaan ini merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan pedesaan. Yang pertama, aktivitasnya lebih dari 50% penduduk pada sektor agraris. Yang kedua, memiliki fasilitas antara lain sekolah, pasar, perkotaan, dan rumah sakit
Kemudian, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel. Yang ketiga, rumah tangga dengan listrik kurang dari 90%. Yang keempat, terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas. Yang ketiga, puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi dengan kawasan sebagai berikut. Yang pertama, berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, bahkan pesisir. Yang kedua, akses transportasi umum rutin sekali dalam seminggu. Jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota ke kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam. Dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang karena iklim dan cuaca. Yang ketiga, kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Nah, dari jabaran di atas, berdasarkan soal yang ditanyakan adalah kecuali yaitu terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas yang merupakan karakteristik dari puskesmas perdesaan. Soal selanjutnya, fungsi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dengan sasarannya yaitu A. Perseorangan, keluarga, B. Hanya masyarakat, C. Kelompok masyarakat, keluarga, D. Individu masyarakat, E. Keluarga saja. Jawabannya C. Kelompok masyarakat, keluarga. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi, fungsi puskesmas ini ada dua. Yang pertama, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Yang kedua, menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan atau UKP. Penyelenggaraan ini dilakukan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah UKM. UKM ini merupakan suatu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan UKP atau upaya kesehatan perseorangan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Jadi dari uraian di atas, jawabannya yang benar adalah sasarannya yaitu keluarga, kelompok, dan masyarakat. Lanjut, salah satu program PKK dalam pemberdayaan masyarakat yang pembinaannya dilakukan secara berjenjang oleh kepala desa atau lurah, camat, bupati, gubernur, dan menteri dalam negeri dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita adalah A. Bidan desa, B. Posyandu, C. Pos kesehatan kelurahan, D. Posbindu, E. Puskesmas. Jawabannya adalah B. Posyandu. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi, upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata apabila UKM seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta dapat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan. Soal berikutnya, berdasarkan kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, puskesmas dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu A. Tipe A dan B. B. Rawat inap dan non-rawat inap. C. Perawatan dan non-perawatan. D. Rawat inap dan rawat jalan. E. Puskesmas pembantu. Jawabannya adalah B. Rawat inap dan non-rawat inap. Lanjut soal berikutnya. Fungsi puskesmas melakukan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan pemeliharaan kesehatan perseorangan disebut A. Pendekatan keluarga, B. Upaya penyelenggaraan masyarakat, C. Posyandu, D. Upaya penyelenggaraan perseorangan, E. Puskesmas keliling.
di soal sebelumnya juga sudah saya bahas ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman udah paham dengan soal sebelumnya dan tahu jawaban soal ini. Jawaban yang benar adalah D. Upaya penyelenggaraan perseorangan. Oke teman-teman, pembahasan kisi-kisi soal-soal SKB Kesehatan tentang Puskesmas hari ini kita cukupkan dulu ya. Next, tunggu updatean lainnya, pembahasan lebih lanjut tentang Puskesmas. Terima kasih, semoga sukses.